warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta kunjungan dari Rohis SMA Negeri 5 Luxmawea. Perjalanannya aman? Aman. Ada yang mual mungkin? Udah sarapan? Udah, alhamdulillah. Jadi ketika kita mau masuk ke suatu tempat itu pasti ada peraturan, ya kan? Di sekolah ada peraturan? Ada. Jadi ketika kita ingin memasuki suatu tempat pasti ada peraturan tersendiri. Jadi peraturan masuk ke museum adalah yang pertama tentu aja kita harus tertib. Nggak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol. Mungkin kalau anak SD kita bilang jangan lari-lari. Tapi kalau anak SMA harus dibilang juga nggak? Nggak kan? Ada yang mau lari-lari mungkin di dalam? Nggak. Yang selanjutnya adalah jangan memegang kaca koleksi. Ya, jangan memegang kaca serta koleksinya. Mungkin ada beberapa koleksi yang berada di luar kacanya. Jadi tidak boleh disentuh, dipegang, diraba-raba dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah ketika kakak menjelaskan tidak ada yang berkan, ya kan? Oke, itu aja peraturannya. Langsung masuk aja, boleh? Langsung berbarengan. Oh, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Kelihatan semua? Atau yang di belakang mau maju? Boleh maju beberapa langkah lagi ke depan? Oke. Kelihatan semua? Baik. Langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama ada catatan dari para penjelajah. Kata penjelajah ini asing nggak sama kita? Nggak. Jadi apa itu penjelajah? Orang yang menjelajah. Iya, menjelajah itu ngapain? Berkeliling. Oke, berkeliling itu dia ngapain? Cuman untuk healing aja? Mungkin ya cuma untuk liburan aja? Jadi ngapain? Mencari sesuatu atau melakukan penelitian atau melakukan observasi. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui sejarah dari sebuah kota, sebuah negara, itu bisa kita lihat berdasarkan catatan yang ditulis oleh para penjelajah. Jadi, ada 5 penjelajah yang pernah datang dan singgah di Samudra Pasai. Yang pertama ini ada Marco Polo. Dikatakan bahwasanya Marco Polo ini singgah di wilayah Pasai pada tahun 1292 dan dia menyebutkan wilayah Pasai ini dengan istilah Samara Basma. Samara untuk samudra dan Basma untuk Pasai. Dan untuk catatannya ini bernama Travel of Marco Polo. Dan di dalam catatan ini dia mengatakan bahwa telah ada masyarakat muslim yang mendirikan perkampungan di Pasai. Jadi dari catatannya ini dapat kita simpulkan bahwasanya penduduk di Pasainya ini ketika Marco Polo adalah beragama Islam. Selanjutnya ada Ordorico da Pordenone. Nama aslinya adalah Ordorico Mattiusi. Selain seorang penjelajah, dia ini merupakan seorang misionaris. Ada yang tahu apa itu misionaris? Iya, penyebaran agama Kristen, atau sekarang mungkin kita sering sebut itu sebagai seorang pendeta. Kita sebut dengan misionaris. Nah, Ordorico ini dia menulis sekitar 73 manuskrip, di mana catatan dari Ordorico ini menjadi referensi para penjelajah Eropa. Yang ketiga ada seorang penjelajah yang cukup fenomenal, ini namanya Ibnu Battuta. Oke, kenapa namanya Samudra Pasai? Itu berdasarkan catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Jadi, dalam catatan Ibnu Battuta, dia menyebutkan wilayah Pasai ini dengan nama Madinah Sumutra. Jadi, namanya itu, samudranya itu berdasarkan catatan dari Ibnu Battuta. Jadi, nama samudra itu sebenarnya bukan samudera. Tidak ada penggalan huruf E di situ.
Huruf E. Tidak ada, jadi kita langsung lihat tuh, samudra. Samudra ya, nggak ada E-nya ya. Karena berdasarkan catatan Ibnu Battuta, Sumutra. Bukan Sumutera, tapi Sumutra. Makanya namanya itu samudra. Baik, selanjutnya ada Laksamana Cheng Ho. Nah, kira-kira dari mana, dari namanya dia ini berasal dari mana? Dari Cina. Nama aslinya itu adalah Ma Sanbao, berasal dari Yunan. Nah, kalian pernah tahu atau mungkin sekilas tahu mengenai lonceng Cakradonya? Yang saat ini ada di Museum Aceh Banda Aceh. Ada? Ya? Tompiras? Jadi, lonceng Cakradonya itu merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Kekaisaran Cina pada masa itu ke Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, pada saat ini banyak sekali referensi buku yang menjelaskan bahwasanya lonceng Cakradonya ini diperebutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Padahal sebenarnya Kerajaan Aceh Darussalam itu menyelamatkan, bukan merebutkan lonceng Cakradonya tersebut. Nah, jadi kalau referensi sekarang mungkin mereka menjelaskan bahwasannya lonceng Cakradonya itu diperebutkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Padahal lonceng Cakradonya itu diselamatkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, selain itu, ketika Cheng Ho berada di Pasai, dia mengajari penduduk Pasai beberapa hal. Salah satunya seperti membuat keramik. Nanti di sana kita akan melihat beberapa fragmen dari pecahan keramik. Yang terakhir ada Tom Pires. Tom Pires ini merupakan seorang penjelajah yang berasal dari Portugal. Dalam catatannya yang bernama Suma Oriental menjelaskan bahwasanya ada banyak sekali pedagang dari bangsa luar yang melakukan jual beli di kerajaan Samudra Pasai. Itu ada bangsa Gujarat, Benggala, Keling, Pegu, Siam, dan Kedah. Dari catatannya ini dapat kita simpulkan bahwasanya Samudra Pasai ini menjadi jalur perdagangan internasional karena banyak sekali pedagang dari bangsa luar yang melakukan transaksi jual beli di Samudra Pasai. Oke, kita lanjut lagi mengenai raja dan ratu di kerajaan Samudra Pasai. Oke, yuk. Hadap ke sana semuanya. Baik. Siapakah sultan yang pertama? Sultan Al-Malik Al-Salih. Udah ke makamnya belum? Belum ya, habis ini ya? Oke. Nah, jadi Sultan Al-Malik Al-Salih ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, dalam inskripsi atau tulisan batu nisan dari Sultan Al-Malik Al-Salih menjelaskan bahwasanya Sultan Al-Malik Al-Salih ini merupakan sosok raja yang memiliki sifat takwa dan adil. Itu tertulis di tulisan yang ada di batu nisan. Yang kedua ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Nah, Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik Al-Salih. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini memiliki gelar Syamsudunya Waddin atau matahari dunia dan agama. Karena Sultan Al-Malik Az-Zahir ini ikut mendakwahkan agama Islam sama seperti Sultan Al-Malik Al-Salih. Yang ketiga itu seharusnya ada Sultan Ahmad. Tapi karena makam dari Sultan Ahmad ini belum ditemukan, jadi kita belum bisa menulis mengenai riwayat kehidupannya. Ya, jadi kalian harus ingat setelah Sultan Al-Malik Az-Zahir itu ada Sultan Ahmad. Karena makamnya belum ditemukan, jadi kita belum bisa menjelaskan. Selanjutnya ada Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin ini merupakan raja yang paling lama memerintah. Dia ini memerintah sekitar 50 tahun. Selanjutnya ada Malikah Nahrasyah. Nah, dari namanya kira-kira dia ini seorang sultan atau sultanah? Oke. Kalau ratu kita sebutnya sultanah, kalau raja kita sebutnya sultan.
Jadi, Sultanah Malikah Narasyah ini merupakan satu-satunya wanita atau satu-satunya ratu yang menjadi penguasa di kerajaan Samudra Pasai. Dalam inskripsi batu nisan yang bertuliskan di nisan Malikah Narasyah ini, bertuliskan surah Yasin. Alasannya, surah Yasin ini menjadi jantungnya Al-Quran. Jadi, si pemahat dari batu nisan Malikah Narasyah ini ingin mengungkapkan bahwasanya Malikah Narasyah ini menjadi jantungnya kerajaan Samudra Pasai. Dan Samudra Pasai ini menjadi jantungnya Asia Tenggara. Karena pada masa itu, kerajaan Samudra Pasai merupakan sebuah kerajaan yang paling besar di Asia Tenggara. Oke, kita lanjut lagi. Boleh maju. Ya, stop. Oke, selanjutnya di sini ada 3 replika nisan. Ada yang tahu nggak apa itu replika? Ciplakan, tiruan, apa lagi? Kopian, boleh. Oke, kenapa dibuatkan replika? Yang aslinya udah ditemukan. Mungkin nggak nisan yang aslinya kita angkat kemari? Nah, makanya dibuatkan replika. Oke, yang di tengah ini ada Sadrul Akabir dan yang sebelah kiri ini ada Siti Rahiman. Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri yang berasal dari Baghdad. Di mana itu Baghdad? Di Irak. Oke. Siapa Bang India? Oke, Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri yang hijrah atau pindah ke Samudra Pasai. Sejarahnya, ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, mereka memilih untuk pindah ke Samudra Pasai karena mereka sering mendengar informasi bahwasanya Samudra Pasai ini merupakan sebuah kerajaan yang memiliki kehidupan yang aman, yang tentram, memiliki raja yang adil, sehingga mereka memilih untuk pindah ke Samudra Pasai. Oke, yang di sebelah kanan ini ada Naina Husamuddin. Naina Husamuddin ini merupakan seorang ulama besar dari Persia. Dari mana? Dari Persia. Oke, kalian boleh lihat maju ke depan, melihat seperti apa bentuk dari ketiga replika ini. Sini ada koleksi numismatika mata uang, jenis mata uang. Jadi ada 2 jenis mata uang yang menjadi alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Apa bahasa Aceh dirham? Bahasa Acehnya. Kok meh itu bahasa Acehnya dirham. Apa? Kalau meh itu terbuat dari apa? Bahannya ya. Jadi dirham atau dirham ini merupakan salah satu alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Terbuat dari apa? Emas. Jadi setiap periode sultan ini memiliki dirhamnya tersendiri. Nah, misalnya pada masa ini pemerintahan Kesultanan Salahuddin, maka nama dirhamnya itu dirham Sultan Salahuddin. Berganti lagi periode ke Sultan Zainal Abidin, maka nama dirhamnya itu dirham Sultan Zainal Abidin. Setiap sultan memiliki ukurannya tersendiri. Yang paling unik, yang paling kecil itu kita sebutnya dengan dirham mata mano. Karena memang memiliki ukuran yang cukup kecil seperti mata ayam. Oke. Yang di sebelah kiri itu ada
Kuh ini juga mata uang yang terbuat dari timah hitam dan timah putih. Jadi untuk strukturnya itu sama, setiap sultan memiliki kuhnya tersendiri. Setiap periode pergantian sultan, nama kuhnya itu juga berganti. Kira-kira dari dirham sama kuh ini nilai tukarnya lebih tinggi mana? Dirham. Kalau sekarang peradaban kita maju atau mundur? Maju. Yakin? Kita dulu jual beli menggunakan dirham, tapi pada masa ini kita membeli di dirham menggunakan kertas. Kita beli emas, tapi kalau dulu kita jual beli menggunakan emas. Maju atau mundur? Mundur. Jadi dapat kita simpulkan Aceh ini miskin atau kaya? Kaya. Miskin atau kaya? Kaya. Oke. Coba. Yang pertama kali menyumbang emas di Monas siapa? Aceh. Pesawat. Jadi miskin atau kaya? Bukan miskin kaya. Dulu kaya, sekarang miskin. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena SDM-nya sudah berkurang. Jadi tugas kita sebagai penerus bangsa ngapain? Meningkatkan SDM dengan cara belajar. Oke. Yang nggak belajar kasih nilai C aja ya, Bu? Oh, nilai D kalau enggak. Oke, kita lanjut lagi ke pecahan fragmen. Oke, di sini ada beberapa pecahan fragmen keramik Cina. Ini yang tinggal hanya bagian punggungnya aja. Karena hanya bagian itu yang memiliki struktur yang kuat. Yang lebih kuat itu struktur bagian paling bawahnya. Jadi yang tinggal hanya pecahan bagian punggungnya aja. Oke, kita lanjut lagi masuk ke ruangan perhiasan. Hadap ke kiri semuanya. Kiri. Hadap ke kiri. Oke. Nah, kita ada di ruangan perhiasan. Jadi, perhiasan yang terbuat dari emas ini digunakan pada abad ke-16. Yang paling ujung itu ada pri-pri. Ya. Pri-pri itu kalau sekarang itu seperti subang. Apa itu subang? Rabu, anting-anting, atau pri-pri ini bisa sebagai liontin kalung. Ya. Ada lagi talotaku bingmeh. Dinamakan talotaku bingmeh karena memiliki bentuk seperti liontin. Ini ada talotaku limong susun. Kenapa dinamakan talotaku limong susun? Iya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya masyarakat Aceh ini sering menamakan suatu benda itu berdasarkan apa yang dia lihat. Iya kan? Ya. Misalnya dia lihat, oh ini ada 5 susun, ya udah kasih nama aja 5 susun. Nanti ada lagi pinggan tapak gajah karena bentukannya besar, oh kasih nama aja pinggan tapak gajah. Karena gajah itu besar kan? Ya. Selanjutnya di sini ada bohdoma. Bohdoma itu bros. Yang di sini. Iya, bros yang dipakai sama ibu guru itu kita sebutnya dulu bohdoma. Ya. Kita hadap ke depan. Ini perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Nah, pada abad ini orang-orang terdahulu masih memakai bebatuan. Itu ada batu mulia, mandi-mandi getah damar, batu karnelian, mata kalung liontin, gelang kaca polikrom, monokrom. Oke, kita hadap lagi ke sebelah kiri. Yang cowoknya kenapa udah keluar?
Ini fragmen gelang kaca monokrom. Iya. Fragmen ya, fragmen pecahan ya. Fragmen ya, nggak berhubungan. Gelang. Oke, kalau yang di sebelah situ ada gleng aki. Gleng aki dan talokeing. Gleng aki dan talokeing ini biasanya digunakan oleh Darabah. Jauh kali ke Sultan. Emang sekarang dara barunya nggak ada yang pakai lagi? Ada kan? Jadi gleng aki dan talokeing ini biasanya digunakan oleh dara baru saat prosesi adat perkawinan. Ada cupeng. Cupeng ini berfungsi untuk menutup kelamin anak balita. Dia ini ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Yang emas biasanya digunakan oleh anak keturunan raja. Sedangkan yang perak ini digunakan oleh masyarakat biasa. Bukan karena kesetaraan ya, tapi biasanya anak raja itu menjadi panutan. Ya kan? Menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi diharapkan dengan adanya perbandingan ini, masyarakat bisa mencontoh segala kebaikan yang dilakukan oleh anak raja. Ada patamdo. Apa itu do? Dahi. Patamdo ini merupakan mahkota khas dari Aceh. Ya, jadi setiap kota yang ada di Indonesia ini memiliki mahkotanya tersendiri. Jawa ada sendiri, Padang ada sendiri. Kalau Sunda ada Singger Sunda, ya kan? Kalau Aceh kita ada Patamdo. Selanjutnya situ ada Subang Bulat. Ya, Subang Bulat. Tahu kan Subang? Oke. Permisi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita kemari dulu. Oke, udah keluar semua? Selanjutnya di sini ada koleksi manuskrip. Salah satunya seperti mushaf Quran tulis tangan. Mushaf Quran tulis tangan ini ditulis di atas kertas Eropa, sehingga ketahanannya itu bisa kita lihat sampai sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke koleksi alat musik. Oke, stop dulu. Ayo, semuanya kita sudah di sini. Oke. Di sini ada alat musik tradisional. Ada rapai pase dan rapai musik. Coba dilihat perbedaan antara rapai pase dan rapai musik. Rapai pase lebih besar, rapai musik lebih kecil. Karena ukurannya berbeda, cara memainkannya sama atau beda? Kalau rapai pase gimana? Pakai tangan. Iya, semua pakai tangan. Rapai pase pakai. Pase dia satu pegang satu. Nih. Oke, jadi rapai pase itu harus digantung menggunakan seng. Menggunakan apa? Seng, bukan seng. Seng, jangan seng ya. Seng. Rapai pase digantung menggunakan seng. Kalau rapai musik ini bisa kita mainkan dengan cara duduk bersila. Nah, rapai pase ini telah mendapatkan sertifikat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi sudah diakui ya, alat musik dari Aceh Utara sudah terdaftar menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kenapa tak benda? Padahal ini benda kan? Yang diambil adalah nilai dari
cara memainkannya. Oh, Gitu. Dari unit Bukan memainkannya. bukan alatnya, tetapi cara memainkannya. Karena Rapa Ipase ini beda ketukan, dia beda memiliki makna. Gitu. Dia ada 4 ketukan sebagai tanda ada orang meninggal. 3 ketukan ada panggilan rapat. Nah, jadi itu yang diambil nilainya. Itu bukan bendanya. Iya, untuk memanggil warga. Dia setiap pukulan nanti ada yang 4. 4 kali itu pukulannya cepat. Nanti ada yang 4 pukulan lambat. Itu dia setiap pukulannya itu memiliki makna yang berbeda. Gitu. Boleh belakang lagi dulu. Selanjutnya ada ale tunjang. Ale tunjang ini berbentuk seperti lesung. Seperti apa? Lesung. Dan cara memainkannya itu ditumbuk menggunakan ale atau alu. Ale, seperti ini ya, ditumbuk ya. Oke, ada gendang. Kalau gendang sudah pasti dipukul atau ditabuh? Ditabuh dua-dua kiri kanan atau satu sisi aja? Yakin? Satu aja. Karena yang memiliki membrannya itu cuman bagian satu aja. Yang di bawah itu untuk di bawahnya. Gitu ya. Oke, ada serunekale. Ditiup. Ada yang bisa main serunekale? Hah? Nggak pernah lihat, ini first time lihat. Baru pertama lihat. Bisa. Ya, baru pertama lihat. Ada canang cerekeh. Itu kayak itu masih bukan Canang cerekeh ini cara memainkannya menggunakan 2 stick. ya. Tapi nggak ting-ting sih bunyinya. Oke, kita lanjut lagi di situ ada keramik Cina. Tapi kita di sini aja dulu. Ada buli-buli. Buli-buli ini berfungsi untuk meletakkan ramuan obat. Kita minum obat itu dalam satu mangkok atau kecil? Kecil. Kalau besar jadi overdosis obat kan. Jadi sesuai dengan bentukannya kecil, jadi dia berfungsi untuk meletakkan ramuan obat. Ada mangkong. Bapak mangkong? Mangkong untuk minum kata kawannya. Untuk meletakkan makanan yang berkuah. Ada cerahi. Cerahi ini untuk meletakkan air minum. Kalau masyarakat Aceh meletakkan air minum di mana? Ciri. Masih pakai ciri? Ciri apa dispenser? Dispenser, boleh. Ada peluman. Fungsi peluman ini untuk meletakkan air bunga pada prosesi adat perkawinan. Boleh lihat lah, boleh. Iya, makanya kita berhenti situ. Nanti kalau di situ fokusnya kemari pasti. Ya,